Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasu'ul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin saudaraku di mana saja berada, pada hari ini kita bertemu kembali melalui siaran saling mengingatkan perkara kehidupan dunia yang sementara dan saling mengingatkan perkara akhirat yang selama-lamanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal, apabila dua hal ini ada pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang banyak mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang yang ahli hikmah. Apa itu dua perkara? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama, fa inna Allah ta'ala yuhyil ardal mayyita binuril hikmati kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matari." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, apabila dua hal terdapat pada diri kita, maka kita akan menjadi orang yang mendapatkan banyak manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menjadi orang yang ahli hikmah. Baginda sabdakan, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaknya kamu sekalian perbanyak duduk dengan para alim ulama. Itu hal yang pertama. Yang kedua, dan hendaknya engkau sering-sering mendengarkan daripada perkataan-perkataan orang-orang yang ahli hikmah. Maka insya Allah kita pun akan menjadi orang yang ahli hikmah. Maka orang yang senantiasa duduk sering di dalam majlis ta'lim dan sering-sering mendengarkan daripada tausiah-tausiah orang-orang yang ahli hikmah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan daripada hati kita yang telah mati, sebagaimana yang telah mati dengan nur daripada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang telah mati dengan air hujan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua obat hati yang ada pada diri kita. Hati manusia kadangkala menjadi keras, kadangkala menjadi mati, dan hati manusia pun juga ada yang hidup dan juga ada yang lembut. Maka bila hati kita sudah merasa keras dan juga terasa mati daripada hati kita, tidak ada getaran daripada cahaya nur ilahi, dan tidak ada perasaan kasih sayang, lemah lembut kepada saudara-saudara kita, maka itu tandanya hati kita telah mati. Maka dengan apa mengobati daripada hati yang mati ini? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada kita agar kita sering-sering duduk di majlis ta'lim,
dengan mempunyai niat untuk talab, mencari daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui majlis taklim yang digelar oleh para alim ulama. Dan kita sering duduk mendengarkan daripada tausiah-tausiah agama dari orang-orang yang ahli hikmah, daripada ulama-ulama yang hatinya bersih, ulama-ulama yang lillah karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan daripada ilmu yang dimilikinya. Maka hati kita yang kadang-kadang keras akan menjadi lembut. Hati kita yang terasa mati, maka hati kita insya Allah sedikit demi sedikit akan kembali menjadi hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan daripada bumi yang mati. Bumi kadang mati, bumi juga kadang lembek. Kematian bumi dan lembeknya bumi. Apabila bumi telah mati, kering kerontang, tidak ada kehidupan di atas muka bumi, tidak tumbuh rumput, dan bumi pun juga keras karena tidak tersirami daripada air hujan. Maka apabila Allah turunkan daripada hujan, maka bumi akan hidup kembali, menumbuhkan daripada tumbuh-tumbuhan di atasnya, sehingga bermanfaat untuk kehidupan manusia dan kehidupan daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Begitupun juga bumi akan menjadi lembek dengan siraman air hujan itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila hati seseorang sudah merasakan demikian, maka hendaknya nasihat Nabi Shallallahu alaihi wasallam segera kita laksanakan dengan bertakzim kepada para alim ulama, dan juga kita saling menghormati atau memuliakan para ahli hukama. Ini daripada kuncinya. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala semenjak zaman Nabi diutus untuk bagaimana memperbaiki daripada manusia, memperbaiki akhlaknya, memperbaiki imannya, memperbaiki ilmunya, memperbaiki amalnya. Begitupun juga setelah para anbiya sudah meninggalkannya, maka kehidupan dilanjutkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan para alim ulama, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini sampai kepada ustadz-ustadz. Semuanya mewarisi daripada warisan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya memperbaiki daripada akhlak-akhlak manusia, memperbaiki iman-iman manusia, memperbaiki ilmu-ilmu manusia, dan juga amal-amal manusia, agar manusia kelak kembali dari dunia hingga akhirat, yaitu dengan membawa iman, amal, ilmu, dan juga membawa akhlak yang luhur, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat kita akan diletakkan pada tempat yang sangat mulia, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita yang punya kesempatan daripada waktu, jangan sia-siakan waktu itu. Ketika kita sudah selesai bekerja, ketika kita dalam keadaan sudah santai pulang dari kerjaan, di mana ada majlis taklim, maka kita hendaknya punya sifat tolab untuk mencari daripada di mana ada majlis taklim, di mana ada majlis hikmah. Maka apabila kita sering duduk, maka insya Allah obat hati yang telah hati kita yang telah mati akan dapat terobati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun juga ingatkan kepada kita, inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segumpal daging. Maka apabila daging itu baik, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi baik. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah semua apa yang ada dalam anggota tubuh kita. Matanya menjadi buruk, kupingnya menjadi buruk, hidungnya menjadi buruk,
mulutnya menjadi buruk, tangan kakinya semuanya akan menjadi buruk. Begitupun juga apabila segumpal daging itu baik, maka mata, kuping, hidung, mulut, tangan dan kaki kita semuanya akan menjadi baik. Apa itu segumpal daging? Yaitu adalah al-qalb, yaitu hati. Nah, apabila hati manusia itu baik, maka seluruh anggota menjadi baik. Apabila hati manusia itu buruk, maka seluruh anggota kita menjadi buruk. Maka hendaknya kita perbaiki hati-hati, ya. Hati kita senantiasa ditarbiyah, ya. Hati kita senantiasa digerakkan untuk mencari di mana ada yaitu majelis-majelis taklim, sehingga hati kita lambat laun yang tadinya mati akan menjadi hidup, yang tadinya keras akan menjadi lembut hati kita, ada punya sifat kasih sayang, ada belas asih kepada sesama kita. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membawa manfaat buat kita sekalian. Dan bila kita ingin bahagia dunia akhirat, mari sama-sama kita bersolawat. Sa'duna fid dunya fawzna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Sa'duna fid dunya fawzna fid dunya fil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimata Zahra. Demikian kurang lebihnya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.